Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang Jumat, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari ini, Minggu, tanggal 26 April tahun 2020. Kami yang melayani pagi hari ini, Pendeta Letus Tarung STH, Penetua Diakon Lingkungan 5 Jemaat GKI Selat Kuala Kapuas, bersama dengan singer, pianis, dan tim multimedia mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang mengikuti ibadah live streaming Jemaat GKI Selat Kuala Kapuas. Selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih untuk semua persembahan yang Bapak, Ibu, saudara-saudari dukung untuk seluruh pekerjaan dan pelayanan di Jemaat GKI Selat Kuala Kapuas. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi Minggu bentuk keempat. Bapak, Ibu, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322, bait yang pertama hingga bait yang kedua, Terang Matahari. Pada bait yang kedua diundang jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara, kita akan tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Tuhan kasihani, Yesus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35 dengan perikop.
Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Yang demikian bunyinya. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Kembali jemaat mengangkat pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru, nomor 73 bait pertama dan yang kedua, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Walau hatimu cemas, kasih-Nya lebih besar dan menguatkan benar. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar, ditolongnya yang benar dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat. Kasih besar, walau hatimu cemas, kasih-Nya lebih besar dan menguat kau benar. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih kami kepada Tuhan, sebab anugerah kebaikan Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh bersyukur, kami boleh dibangunkan dari lelapnya tidur kami, dan kami bisa menikmati udara yang segar di pagi hari ini. Dalam kebersamaan kami, dalam sukacita kami boleh berhimpun bersama-sama di pagi hari ini untuk kami bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan,
baik kami yang melayani di Gereja Sinta, bahkan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini melewati live streaming. Kami membuka hati kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengurapi, memperlengkapi kami. Hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasan menjadi alat di tangan Tuhan. Dan demikian juga seluruh sidang jemaat Tuhan juga yang mempersiapkan diri untuk mendengarkan. Tuhan berkati. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah live streaming dari Gereja Sinta pada pagi hari ini. Satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi hari ini dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 116 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, kemudian dilanjutkan ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Mazmur pasal 116 ayat pertama sampai ayat yang keempat dan ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Saudara-saudara, kalau hidup ini kita ibaratkan perjalanan, maka perjalanan hidup kita ini bukanlah perjalanan yang selalu dalam kondisi mulus, baik tanpa ada kendala dan rintangan. Sebab ada kalanya Tuhan izinkan kita untuk kita mengalami beban, pergumulan, kesesakan atau kesukaran dalam hidup ini. Jadi setiap orang siapapun dia, selama kita masih bernapas dan selama kita masih berjejak di bumi ini, kita akan mengalami yang namanya pergumulan, penderitaan, silih berganti dengan sukacita yang kita alami. Sama. Hanya yang membedakan adalah bentuk, kadar pergumulan yang dialami oleh masing-masing orang. Dan yang membedakan adalah bagaimana orang masing-masing meresponi ketika dia berhadapan dengan pergumulan itu. Jadi bagi orang tertentu pergumulan itu melahirkan keluhan. Dan sampai pada taraf tertentu orang bisa mempertanyakan Tuhan. Ya, kalau Tuhan ada kasih dan cinta kepada kita, kenapa kita mengalami pergumulan ini? Dan yang tidak jarang itu keluhan kemudian akan diekspos keluar. Orang akan melihat dan orang akan mengetahui yang sebenarnya manusia itu menunjukkan betapa rapuhnya iman dan betapa seseorang sebetulnya tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan. Sebab kalau kita mengeluh itu tidak akan mengurangi beban kita, dia akan justru menambah beban kita. Karena dia tidak akan menyelesaikan pergumulan kita. Nah, saudara-saudara, Alkitab dengan jujur membukakan kepada kita bahwa orang-orang besar seperti Daud itu juga pernah mengalami pergumulan. Pemazmur menceritakan pengalaman bagaimana kegentaran yang luar biasa karena maut, karena kesesakan, karena kedukaan yang melingkupi hidupnya.
Dan dia memperlihatkan kehidupannya yang sedang dalam penderitaan yang begitu berat. Saudara, kalau lihat di dalam ayat 3, Mazmur berkata, tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Tetapi sekaligus juga Daud mau menyaksikan kepada kita bagaimana ia mengatasi pergumulan itu. Bagaimana kemudian Daud bisa keluar dari kesesakan, dari kesukaran yang ia alami. Bagaimana dia bisa diselamatkan dari penderitaan itu. Saudara, di dalam keadaan kondisi tertekan, pemazmur itu meletakkan rasa percayanya kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan mendengar suara permohonannya, lalu kemudian Tuhan membebaskan dia dari cengkeraman maut dan keputusasaan, menyelamatkan, kemudian Tuhan menyatakan kebaikannya kepada pemazmur. Sehingga kemudian pemazmur tidak lagi dia terfokus kepada tali-tali maut yang melilitinya, kepada kesesakan, kepada kedukaan, kepada kelemahan maupun ketertindasan yang dialaminya. Saudara-saudara, kenapa pemazmur bisa diselamatkan dalam kondisi seperti itu? Diungkapkan kepada kita di dalam Alkitab ini bahwa hanya karena iman percaya kepada Tuhan, yakin tentang pemeliharaan Tuhan, tentang pengasihan Tuhan, tentang Allah yang adil. Dan pemazmur mempercayai keselamatan dari Tuhan. Keselamatan dari Tuhan itulah yang ia hidupi dalam dirinya. Maka dia bisa kemudian berani berkata, kembali tenanglah hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara, tidak sedikit orang, saya kira, yang ketika sedang menghadapi pergumulan tidak mampu tenang. Masalah terbawa kemana-mana, tidak lagi memiliki semangat untuk melakukan apa-apa, hanya berpikir tentang permasalahan yang dihadapi, yang sesungguhnya tidak selesai hanya karena dipikirkan justru akan memperburuk keadaan. Nah, yang menjadi rahasia mengapa Daud bisa tenang dan mengapa Daud bisa dilepaskan dari pergumulan adalah karena Daud itu seorang yang dekat kepada Tuhan. Dan kepada pribadi seperti inilah Tuhan berkenan. Bagaimana kita melihat kedekatan Daud dengan Tuhan? Tentu dari kasihnya kepada Allah. Nah, Mazmur 116 ini dibuka dengan sebuah pernyataan dari pemazmur, aku mengasihi Tuhan. Sepintas ketika kita membaca ayat 1 ini mungkin kita akan berkata, oh iya benar, tidak heran kalau Daud itu percaya mengasihi Tuhan sebab doanya dikabulkan oleh Tuhan. Nah, kita akan berkata akan berbeda mungkin ya Daud kalau doanya, permohonannya itu tidak dikabulkan Tuhan. Mungkin Daud belum tentu mengasihi Tuhan. Tapi nanti dulu. Karena kalau kita meneliti kepenuhan sukacita Daud itu lahir dari sebuah pengalaman. Dia merasakan anugerah Tuhan yang terus ia rasakan karena dia menaklukkan dirinya di bawah pimpinan Tuhan. Jadi sebetulnya pengalaman ini ditemukan oleh Daud. Bagaimana Tuhan bisa begitu dekat dengan Daud itu karena memang sebuah perjalanan yang dilalui oleh Daud, sehingga ketika dia mengalami pergumulan, kedekatan itulah yang dibangun secara terus menerus sehingga kemudian menjadi satu kekuatan yang melepaskan Daud dari pergumulan yang dia hadapi. Saudara-saudara, kita akan melihat bahwa Daud itu sengaja memposisikan diri. Dia selalu takluk dalam pimpinan Tuhan. Sehingga dalam kondisi tersebut, dia mengalami anugerah Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan memimpin dia ketika dia sedang berada dalam pergumulan. Dan segala kata-kata Daud dalam Mazmur ini merupakan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang real yang kemudian yang disaksikan bagi kita. Kasih Daud kepada Tuhan itu bukan kasih yang bersyarat. Bukan kasih yang menunggu ada bukti dari Tuhan dulu baru dia mengasihi Tuhan. Tapi kasih Daud kepada Tuhan adalah kasih yang lahir dari sebuah perjalanan yang panjang bersama-sama dengan Allah. Daud itu sering mengalami kesulitan, mengalami tekanan, ketidakberdayaan. Tetapi saat-saat seperti itu ia memutuskan untuk takluk kepada pimpinan Tuhan. Dan hasilnya kemudian Daud bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Semakin dia tunduk kepada pimpinan Tuhan, dia akan melihat semakin besar kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara, jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus ini harus menjadi sebuah pembelajaran bagi kita orang percaya. Bahwa terkadang kita ini
memakai syarat untuk kasih kita kepada Tuhan. Kita minta kebaikan Tuhan dulu, baru kita berserah, baru kita mau mengasihi Tuhan. Yang sebetulnya adalah itu sesuatu yang bersyarat ketika kita melakukan hal yang demikian di hadapan Tuhan. Itu Daud mengerti tentang artinya berjalan, mengerti tentang artinya mengalami bersama-sama dengan Tuhan. Iman kasihnya kepada Tuhan itu semakin bertambah ketika dia semakin berjalan dengan Tuhan. Jadi waktu kita bertanya seberapa dekat kita kepada Tuhan, maka jawabannya adalah seberapa besar cinta kasih kita kepada Tuhan dan seberapa dalam kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang buruk itu bisa saja kapan terjadi dalam hidup kita. Sebagaimana di awal saya katakan bahwa hidup di dunia ini antara kesusahan dan sukacita yang kompleks sekali. Tapi pemazmur ingin mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana kita bisa tampil menghadapi setiap permasalahan yang ada sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan jika lebih dalam kita merenungkan tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita, tentu kita akan menjadi pribadi yang kagum karena tidak terbilang banyaknya perbuatan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Nah, itu juga yang hendak disampaikan oleh pemazmur Daud dalam Alkitab ini. Ketika dia mengalami pergumulan, lalu kemudian dia melihat bagaimana Tuhan melakukan kebaikan kepadanya, melepaskan dia. Yang kemudian Daud bertanya, dengan apa akan kubalas kebajikan-Mu Tuhan? Sesungguhnya apa yang diperbuat oleh Tuhan dalam hidup kita, bagaimanapun tidak akan pernah kita bisa mengganti atau membalasnya. Tetapi firman Tuhan ini mau mengarahkan kepada kita untuk kita mengerti, untuk kita tahu bagaimana kita merespon kebaikan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan dalam hidup kita secara real. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, tetapi untuk mensyukuri itu dapat kita lakukan. Maka orang yang telah melihat dan mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidupnya, terlihat bagaimana dia akan menjalani hidupnya. Dulu, kata Daud, hidupku dalam kegentaran dan kesesakan. Lalu aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan melepaskan aku. Dan sekarang, kata Daud, dengan apa akan kubalas kebaikan Tuhan? Pertama, di dalam Alkitab kita meneliti bahwa yang dilakukan oleh Daud membalas kebaikan Tuhan adalah dia mengangkat piala keselamatan. Apa yang diperbuat oleh Tuhan, tentu itu yang akan kita saksikan dalam hidup ini. Dan sebagai orang yang beriman, tentunya kita memiliki dasar iman yang menjadi landasan kita untuk kita percaya. Bagaimana Tuhan memperlihatkan kuasa dan kasih-Nya melalui Yesus Kristus, sehingga Ia layak kita hormati, layak kita sanjung tinggi dalam kehidupan ini. Dan sebagai orang beriman kita memberikan dan kita memperlihatkan rasa hormat kita, rasa kagum kita kepada Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Itu yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan. Kedua, apa yang dilakukan oleh Daud adalah dia mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Ada dua korban syukur yang hendak disampaikan kepada kita. Pertama, korban syukur yang utama adalah diri kita sendiri, yaitu kita memberikan diri kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang tunduk dan taat kepada Dia yang menciptakan kita. Dan yang kedua adalah persembahan yang disampaikan ke rumah Tuhan, kata Daud. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita akan mengasihi juga apa yang dimiliki oleh Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita akan mengasihi dan mencintai pekerjaan Tuhan. Maka kita akan memperlihatkan ungkapan syukur kita dengan ikut kita bekerja, dengan ikut kita juga berperan dalam memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dalam pekerjaan Allah di bumi ini. Dan yang ketiga adalah Daud menyerukan nama Tuhan. Orang yang mensyukuri pemberian Tuhan itu akan menjadi orang yang tidak akan pernah berhenti untuk memuji Tuhan dalam hidupnya. Hidup ini tidak akan pernah terputus hubungannya dengan Tuhan. Dalam doa kita, dalam ibadah kita, dalam pujian kita, dalam persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman. Saya kira termasuk juga dalam kondisi bangsa dan negara yang terjadi saat ini, yang tidak memungkinkan kita untuk kita bisa bersekutu bersama-sama seperti biasa di rumah gereja ini. Tapi kita masih bisa melakukan persekutuan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan itu sebagai bentuk respon kita, sebagai bentuk tanggapan kita dalam kehidupan kita, Tuhan melakukan kebaikan. Sehingga melewati persekutuan kita dengan Tuhan, kita memperoleh penyertaan Tuhan.
kita memperoleh pertolongan, kita memperoleh hikmat, kekuatan dari Tuhan. Bahwa tidak akan pernah ada rasa jemu, lelah kita bersekutu dengan Tuhan. Bahwa sampai akhir hidup kita tetap menyerukan kebesaran nama Tuhan. Dengan demikian kita memiliki prinsip hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Maka apapun masalah yang datang, mengandalkan kuasa pernyataan Tuhan, semua akan berakhir dengan perbuatan Tuhan yang baik bagi kita. Maka selayaknya kita sebagai orang yang telah diselamatkan Tuhan tidak menghadapi masalah seperti orang yang tidak berpengharapan. Kita tetap memiliki pengharapan, kita tetap memiliki keyakinan, kita tetap memiliki kekuatan untuk kita bisa melalui perjalanan hidup ini. Teguhkan hati, jangan tahu Tuhan menyertai dan menyelamatkan kita. Amin. Kita ambil satu teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita merendahkan diri kita bersama-sama, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan jikalau pagi hari ini Tuhan berkenan berbicara, menegur dan mengingatkan kami melewati kebenaran firman Tuhan. Dan seberapapun kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, berilah hikmat, berilah kekuatan kepada kami. Sehingga kami bukan semata menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dan kebenaran firman Tuhan ini yang menuntun dan mengarahkan hidup kami, untuk kami senantiasa berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami menaikkan doa kami, merangkaikan syafaat kami di hadapan Tuhan. Baik bagi kami yang berada di gereja yang melayani pada pagi hari ini, demikian juga bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming di rumah mereka masing-masing bersama dengan keluarga. Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan senantiasa memelihara, memberkati kehidupan kami. Sehingga di dalam segala tantangan dan pergumulan kehidupan apapun yang Tuhan izinkan kami alami, kami tetap memiliki kekuatan dan kemampuan dalam menghadapinya. Bahkan tangan setia Tuhan yang menuntun kami untuk kami melampaui semua pergumulan itu. Bapa kami berdoa Engkau memberkati mereka yang mengalami beban pergumulan dalam hidup mereka, baik dalam kehidupan keluarga rumah tangga, dalam kehidupan usaha dan pekerjaan apapun yang mereka tekuni. Biarlah anugerah kebaikan Tuhan yang menopang hidup mereka, dan Tuhan yang memelihara, menguatkan kehidupan mereka secara pribadi, iman dan percaya mereka diteguhkan di dalam Engkau. Tuhan melawat mereka yang mengalami pergumulan oleh karena sakit penyakit yang mereka derita dan alami. Baik mereka yang terbaring sakit di rumah sakit atau dalam proses pemulihan di rumah mereka sendiri. Yang mengalami sakit secara alami, bahkan mereka yang mengalami sakit oleh karena terpapar virus corona pada saat ini. Berbelas kasihanlah Engkau ya Tuhan. Engkau yang memelihara, Engkau yang menguatkan mereka. Bahkan Tuhan juga berkenan memberikan kepulihan kepada mereka. Diberkati oleh Tuhan apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh para medis sehingga mendatangkan kepulihan. Demikian juga dalam tugas dan kerja yang dilakukan oleh para medis, dokter, perawat, bahkan di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara yang terjadi saat ini. Tuhan bekerjalah di dalamnya. Engkau yang menjaga, memelihara, melindungi, membentengi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga apa yang menjadi tanggung jawab mereka bisa mereka kerjakan dengan sebaik mungkin. Pun demikian diri mereka tetap dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan.
Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan melawat mereka yang hidup dalam kesendirian. Janda duda, yatim piatu, fakir miskin, orang telantar di segala tempat. Biarlah kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa memberikan segala kecukupan dalam hidup mereka. Sehingga meski menjalani hidup dalam kesendirian, mereka tetap menikmati sukacita kebaikan yang berasal dari Tuhan. Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, Engkau memelihara juga dan memberkati mereka yang bersukacita oleh karena pertambahan usia kelahiran mereka. Biar dengan pertambahan kelahiran mereka, kehidupan mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Umur yang panjang, kekuatan dan kesehatan, bahkan semakin dewasa di dalam iman. Mereka yang bersyukur karena pertambahan usia pernikahan mereka. Biar dengan semakin bertambah usia pernikahan mereka semakin dikuatkan dan dikokohkan oleh Tuhan. Sehingga apa yang diberkati oleh Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan juga untuk perjalanan hidup gereja kami. Gereja Kalimantan Evangelis. Dari tingkat sinode resort jemaat. Biarlah gereja ini dapat terus menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita. Dan menjadi alat di tangan Tuhan juga, sehingga setiap pribadi dapat dijangkau untuk datang dan kembali kepada Tuhan. Apa yang kami kerjakan, kami lakukan dalam pelayanan juga di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara yang sedang terjadi saat ini. Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan kepada kami sehingga pekerjaan dan pelayanan dapat terus berjalan. Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan secara rohani dari sidang jemaat Tuhan dapat terpenuhi. Demikian Engkau memberkati pekerjaan dan pelayanan kami untuk ibadah live streaming yang kami selenggarakan setiap hari Minggu dari Gereja Sinta. Berkati pakai kami para pelayan Tuhan, kami pendeta, penatua dan diakon yang melayani. Diberkati oleh Tuhan juga singer, pemain musik, operator sound system, bahkan juga sidang jemaat Tuhan yang mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Sehingga melewati pelayanan ini kami dapat menjangkau dan Injil Tuhan diberitakan. Dengan demikian, kehidupan kami, iman percaya kami tetap terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Apa yang menjadi program kerja Majelis Jemaat GKI Salat ini, Tuhan juga berkenan menolong. Bahkan segala sesuatu yang kami perlukan untuk kelangsungan pekerjaan dan pelayanan ini Tuhan menyediakan bagi kami. Diberkati gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, bahkan juga untuk pelaksanaan rencana Sinode Umum Gereja Kalimantan Evangelis di Kuala Kurun. Kami menyerahkan semua ke dalam rancangan dan pimpinan Tuhan dan apa yang terbaik sehingga suatu saat sesuai dengan waktu yang dikehendaki atau juga di kemudian hari sinode ini dapat berjalan dan dapat dilaksanakan. Kami serahkan perjalanan hidup bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Dalam pergumulan dan perjuangan kami bersama-sama dalam menghadapi virus corona yang terjadi saat ini. Tuhan memberikan hikmat karunia dan kemampuan kepada para pemimpin kami. Sehingga dengan demikian mereka dapat memiliki kekuatan dan kemampuan bahkan kebijakan untuk mengatasi bersama-sama kondisi yang terjadi. Pun di dalamnya keterlibatan kami sebagai anggota gereja dan masyarakat untuk senantiasa taat mengikuti himbauan pemerintah dan gereja dalam rangka kami memutuskan mata rantai dari virus corona ini. Tuhan memberkati para pemimpin kami bahkan juga seluruh tenaga yang berjuang di garis terdepan dalam menghadapi kondisi yang terjadi saat ini. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara dan Tuhan melindungi. Doa dan harap kami satu saat kondisi bangsa dan negara bahkan seluruh dunia ini dapat kembali seperti sedia kala. Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan diri dan hidup kami, perjalanan kami selanjutnya 1 minggu ini yang akan kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Pimpin dan sertai kami sehingga kami melakukan segala sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sebagaimana Tuhan kehendaki. Dengar dan terima syafaat kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti juga di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang tertulis pada Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Marilah kita doakan semua persembahan yang akan kita serahkan pada kebaktian minggu ini yang kita ucapkan secara bersama-sama. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang telah diserahkan dengan taat sesuai perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani Tuhan untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 286, bait pertama sampai dengan ketiga, Bumi dan Langit Pujilah. Dan langit pujilah yang tinggi dan lurus, firman-Nya mulia dan jalannya betapa kasih nikmatnya mengasihi kita, Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Hikmat kasih ialah kan jatuh di sana, di dalam darah dagingku berjuang dan menang. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya,
Saudara-saudara, marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Pakailah hidup kami. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah pandemik ini, mungkin ada di antara kita, di tengah-tengah rumah kita, di sekitar rumah kita, ada yang terkena COVID-19 yang positif. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat, kepada seluruh masyarakat, untuk tidak membuat mereka merasa tidak nyaman di tengah kita, mengucilkan mereka. Itu tidak boleh kita kerjakan karena mereka sama sekali tidak pernah menginginkan untuk mendapat status positif daripada COVID-19. Oleh karena itu, berilah dukungan moral, kalau bisa juga materi. Bagaimana kita menghindarinya? Tetap jaga kesehatan dengan berpola hidup yang sehat dan bersih, menggunakan masker jika keluar rumah. Maskernya boleh apa saja. Mencuci tangan, memakai air mengalir dan sabun merek apa saja. Dan jangan lupa tetap di rumah dan apabila terpaksa keluar, hanya yang penting saja. Bersama-sama kita perangi COVID-19 dan jika kita bersatu dari semua lini, semua badai ini akan segera cepat berakhir. Tuhan memberkati dan selamat hari ini.